151 Aku suka orang yang berterus terang seperti Huo Dasao. Kakak ipar aku bahkan belum berusia 20 tahun. Bisakah kamu membiarkan aku hidup dengan tenang beberapa tahun lagi? Huo Qingyuan meratap dalam hati. Kakak ipar, bukankah kamu juga menyuruh Paman Sang untuk menyimpan tengkorak milik kakak sulung di kamarnya? Mata indah Yan Jingyi mendelik tajam, apa itu hal yang sama? Dia memajang tengkorak miliknya di sini, jadi aku menyimpannya agar semua orang tidak tahu apa yang dia lakukan, kan? Lagi pula, aku bahkan menyuruh Zhang Guoquan melapisinya dengan beberapa lembar plastik pelindung di atasnya. Apa karena keripik kentangku murah, jadi pantas kalian pandang rendah? Kakak ipar, kamu terlalu memikirkan tentang keripik kentang, yang bahkan tidak penting bagi orang lain. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tegas dari lantai atas. Yan Jingyi mendongakkan kepalanya. Dari bawah dia bisa melihat Huo Chengyu yang turun dengan memakai setelan jas berwarna putih dari lantai atas. Dia sangat tinggi. Bentuk wajahnya mirip dengan Huo Zixing, namun tentu saja dia jauh terlihat lebih dewasa dari Huo Zixing. Apalagi sekarang dia juga memakai kacamata berbingkai perak dan jas berwarna putih. Semua ini membuatnya tampak angkuh sekaligus menawan. Kakak, ini adalah kakak ipar kedua. Huo Chengyu berjalan dengan begitu elegan ke tempat Yan Jingyi. Ia sedikit mengangguk padanya. Halo adik ipar. Yan Jingyi mengangkat kelopak matanya. Iya, halo. Tidak ada anggota keluarga Huo yang bersikap ramah pada pemilik asli tubuh ini kecuali Tuan Besar Huo. Jadi dia sudah tidak terkejut lagi melihat sikap Huo Chengyu padanya. Hanya saja, aku dengar kakak yang telah membawa semua camilanku ke ruang penyimpanan wine. Kamu tidak boleh makan makanan yang tidak bernutrisi di rumah. Itu tidak baik untuk kesehatan. Suara Huo Chengyu terdengar sangat lembut, tapi tatapan matanya terlihat sangat asing. Kediaman Huo ini begitu besar. Pasti ada beberapa meter persegi yang menjadi bagian Huo Zixuan, bukan? Yan Jingyi tiba-tiba balik bertanya. Huo Chengyu tidak bisa menahan dirinya lagi untuk menatap wanita itu. Aku adalah istrinya. Semua wilayahnya adalah wilayahku juga. Benar begitu, bukan? Huo Chengyu menganggukkan kepala. Senyum di wajah cantik Yan Jingyi memudar dalam sekejap. Tangannya berkacak pinggang. Ia bangkit dari sofa seraya menatap Huo Chengyu tajam. Lalu apa yang salah dengan menaruh beberapa cemilan di wilayahku sendiri? Kamu telah memandang rendah camilan-camilan itu dan berpotensi membuat para produsennya gulung tikar. Dan satu lagi, boneka-boneka mewah milikku. Yan Jingyi menunjuk ke arah kabinet TV yang telah dikosongkan saat ini. Kamu tidak memiliki masa kecil atau apa? Kalau kamu tidak suka maka hiraukan saja. Yan Jingyi ini. Huo Chengyu mengernyitkan dahi. Kenapa Yan Jingyi terasa berbeda dari yang ada di ingatannya? Dunia kedokteran saat ini sungguh luar biasa. Dulu aku harus menggunakan tangan kosong untuk memperbaiki tulang orang lain atau semacamnya. Tapi sekarang itu tidak bisa dilakukan. Kamu hanya bisa mengandalkan kecanggihan teknologi yang ada. Di zaman dulu, mungkin kamu bahkan tidak bisa mengenali beberapa tumbuhan herbal. Apakah Yan Jingyi bisa mengobati tulang yang patah hanya dengan tangan kosongnya? Ini agak aneh. Bukannya merasa marah, Huo Chengyu justru tertawa lepas. Benarkah adik iparku bisa mengobati tulang patah hanya dengan tangan kosong? Yan Jingyi mengangkat sedikit dagunya. Tatapannya sangat angkuh, tentu saja. Kebetulan aku punya pasien khusus. Kalau adik iparku ini begitu hebat, kenapa kamu tidak ikut denganku saja? Yan Jingyi melirik Huo Chengyu. Ia berpikir sejenak. Dia tidak bodoh. Dia tahu dengan siapa dia harus bergaul. Huo Chengyu ini tampaknya lebih bisa diandalkan daripada Huo Zixing dan Huo Qingyuan. Ia mengulurkan tangannya, dan tanpa basa-basi berkata, biaya kunjungannya sebesar 100.000 yuan. Mau tunai atau transfer? 100.000 hanya untuk mengobati tulang. Istri Zixuan memang sedikit berbeda. Jika adik ipar bisa menyembuhkannya, 100.000 hanya hal kecil. Senyum Yan Jingyi seketika mengembang. Ia mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Huo Chengyu. Aku suka orang yang berterus terang seperti Huo Dasao ini. Baiklah, tunjukkan jalannya. 152 adik ipar cukup pemalu dulu. Yan Jingyi sangat arogan sekarang. Huo Chengyu membuat isyarat ajakan dengan sopan. Mobil itu pun akhirnya melaju sangat kencang. Saking kencangnya sampai membuat orang menjadi pusing. Yan Jingyi memegang erat sabuk pengamannya. Raut wajahnya tampak sedikit pucat. Apa kamu sedang sangat terburu-buru untuk bereinkarnasi? Pelan-pelan saja, aku belum mau mati.
Apa kamu benar-benar Yan Jingyi? Huo Chengyu tiba-tiba bertanya. Yan Jingyi tertegun sejenak. Ada sedikit rasa was-was yang terlintas di dalam matanya. Omong kosong. Memangnya aku siapa kalau bukan Yan Jingyi? Adik ipar dulu cukup pemalu. Lalu, tumbuh dalam keluarga yang seperti itu, aku cukup terkejut saat tahu kalau adik ipar juga belajar ilmu bela diri. Mustahil seseorang bisa berubah dalam waktu yang begitu singkat. Sebagai seseorang yang berkecimpung di bidang kedokteran, dia terbiasa untuk mengamati segala sesuatu secara detail. Yan Jingyi yang ini, membuatnya merasa sedikit berbeda. Meskipun keduanya memiliki wajah yang sama, tapi karakternya sangat bertolak belakang. Yan Jingyi terdiam selama sejenak. Pantas saja dia menjadi profesor medis yang terkenal. Huo Chengyu memang tidak bisa disandingkan dengan kedua adik bungsunya. Kenapa kakak tidak berpikir kalau aku dulu menyembunyikan kekuatanku? Atau mungkin aku memang berusaha keras untuk berubah? Berusaha keras untuk berubah. Ya, Yan Jingyi mengedipkan matanya, keluarga Huo kalian sangat tidak menyukaiku, jadi aku harus menggunakan cara lain untuk menarik perhatian kalian. Supaya aku juga mendapat keuntungan sebagai menantu kedua keluarga Huo. Ini pertama kalinya ada seseorang yang berkata seperti itu padanya secara terang-terangan. Pria itu mengendalikan kemudi menggunakan dua tangannya. Matanya masih menatap lurus ke depan. Setelah beberapa saat, Huo Chengyu kembali membuka suara. Adik ipar sangat berbeda. Orang lain tidak berani mengatakan hal itu, tapi adik ipar justru mengatakannya dengan terang-terangan. Itu bukan hal yang sulit untuk dikatakan. Aku menikahi anggota keluarga Huo kalian untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan keluarga Huo, bukan? Kalau keluarga Huo tidak memiliki itu semua, aku pasti akan bertanya-tanya kenapa aku harus menikah. Huo Chengyu terbatuk, tawanya kini meledak. Menarik. Mobil Huo Chengyu perlahan berhenti saat mereka tiba di sebuah villa yang berada di puncak bukit. Villa bercat putih ini berdiri menjulang di atas bukit yang dikelilingi oleh pepohonan. Ada beberapa penjaga yang berjalan ke gerbang utama dengan membawa tongkat pemukul di tangan mereka. Ini sangat mencurigakan. Kita ke sini untuk mengobati orang atau bertemu penjahat. Huo Chengyu mendorong kacamata yang ia pakai ke pangkal hidung. Keluarga Huo selalu termotivasi untuk menjaga keamanan negara. Cih. Sejauh ini Huo Xishen memang dikenal sebagai orang yang berdarah dingin dan berbahaya. Dia bukanlah tipe orang yang baik hati. Adik ipar, jangan jauh-jauh dariku. Villa yang ada di puncak bukit ini tampak biasa saja dari luar, tapi di dalamnya ternyata berbeda. Di dalamnya bahkan terdapat lapangan berkuda yang memiliki peralatan lengkap. Beberapa pria kekar yang mengenakan pakaian olahraga berjalan ke arah mereka. Mereka semua melirik penasaran ke arah Yan Jingyi yang ada di belakang Huo Chengyu. Tempat ini adalah kamp pria, jadi hampir tidak mungkin untuk melihat seorang wanita ada di sini. Orang-orang ini terlihat cukup gagah. Ucap Yan Jingyi dengan suara keras seraya menopang dagunya menggunakan satu tangan. Adik ipar, apa kamu penasaran tempat apa ini sebenarnya? Wanita itu mencium aroma yang akrab di sini, mungkin ini adalah markas pengawal keluarga Huo. Orang-orang di sini penuh dengan aura yang gelap, persis seperti para anak buahnya di desa Heiyun. Tidak buruk juga, Yan Jingyi mengangkat ujung alisnya. Ia merasa tempat ini sangat cocok untuknya. Huo Chengyu dapat melihat ketertarikan yang kuat dalam ekspresi Yan Jingyi saat ini. Sepertinya adik ipar menyukai tempat ini. Tempat ini tidak buruk juga. Para wanita di keluarga Huo berpikir terlalu banyak maskulinitas di sini. Yan Jingyi menatap mata Huo Chengyu, maskulinitas adalah hal yang baik. Itu menandakan ada banyak pria tampan di sini. Huo Chengyu merasa adik iparnya menjadi sedikit berbahaya sekarang. Ayo masuk. Pria itu menunjuk kamar yang ada di depannya. 153 bajingan yang bernilai 100.000 seperti dirimu ini. Yan Jingyi tidak memikirkan apa-apa lagi. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong pintu itu hingga terbuka. Hal pertama yang ia lihat adalah tempat tidur besar berwarna putih salju. Seorang pria muda yang bertubuh kekar dan berwajah tegas tampak tengah terbaring di atas tempat tidur itu. Sebenarnya dia cukup tampan, hanya saja saat ini dia tampak sedang kesakitan. Tubuhnya sedikit gemetar, bibirnya sudah pucat pasi, dan dahinya telah dipenuhi oleh titik-titik keringat. Struktur keluarga konglomerat tidak sesederhana seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Ada hal yang memang bisa diekspos ke publik, dan ada hal yang memang harus dilakukan secara rahasia. Aku yakin kamu sudah bisa menebak kalau ini adalah kamp konsentrasi pengawal pribadi keluarga Huo.
Yan Jingyi mengalihkan tatapannya ke arah Huo Chengyu. Ia menganggukkan kepala setuju. Dia kepala pengawal, Qin He. Tulang lengannya mengalami dislokasi yang parah, tapi dia tidak mau dibius. Akhir-akhir ini sangat jarang ada orang yang lebih suka menahan rasa sakit daripada dibius. Tapi itu justru menunjukkan kalau mereka adalah pria yang tangguh. Qin He jelas tidak menyangka jika Huo Chengyu akan membawa seorang wanita ke sini. Wajah kesakitannya menunjukkan kewaspadaan. Tuan muda, siapa dia? Adik iparku. Adik ipar. Qin He tertegun, tuan muda ketiga sudah menikah. Ini istri Xishen. Sebenarnya banyak pengawal yang sudah tahu mengenai pernikahan Huo Xishen, tapi mereka tidak terlalu ambil pusing perihal nyonya muda kedua itu. Mereka kira dia adalah seorang wanita semacam nyonya muda pertama, yakni tipe wanita muda sosialita yang manja. Qin He terlihat keberatan dengan kedatangan Yan Jingyi ke tempat ini. Tuan muda, ini adalah tempat tinggal para pria kasar seperti kami. Sebaiknya Anda menyuruh nyonya muda kedua untuk pulang. Huo Chengyu mendorong bingkai kacamata yang ia pakai, lalu duduk di sofa tunggal yang ada di sampingnya. Adik iparku datang ke sini untuk membantu mengobati tulangmu. Tulang. Qin He memandang Yan Jingyi. Harus ia akui, nyonya muda kedua ini memang sangat cantik. Tetapi apa benar dia bisa mengobati dislokasi tulang? Tuan muda, apa Anda sedang bercanda? Huo Chengyu tidak menjawab. Dia menatap Yan Jingyi dengan penuh arti. Terus terang saja, apa kamu sedang meremehkanku? Tanpa disangka Yan Jingyi bertanya secara belak-belakan. Membuat mereka berdua merasa sedikit terkejut. Qin He tumbuh bersama beberapa tuan muda dan nona muda keluarga Huo, jadi mereka memiliki hubungan yang cukup dekat. Selain itu, dia sangat memandang rendah Yan Jingyi dan bahkan tidak menaruh rasa hormat pada wanita itu. Nyonya muda lebih baik menonton drama saja di rumah. Mengajak teman-teman Anda pergi berbelanja juga boleh. Anda tidak perlu datang ke tempat seperti ini. Yan Jingyi meliriknya tajam, kalau bukan karena baca asterismen yang bernilai 100.000 yuan seperti dirimu ini, aku juga tidak mau repot-repot datang ke sini. 100.000 yuan. Tuan muda, saya percaya pada kemampuan Anda. Sebaiknya Anda saja yang mengobati tulang saya. Saya tidak menyangka jika menantu kedua keluarga Huo yang bermartabat bahkan masih kekurangan uang 100.000 yuan. Yan Jingyi seketika meradang, memangnya kenapa kalau aku kekurangan uang 100.000 yuan? Apa kamu bisa menyuruh Huo Ersao yang biar ngesek itu untuk tidak memblokir black cardku? Penampilanmu seperti orang yang punya tata krama, tapi ternyata, cekak. Andai saja kamu jelek, aku pasti tidak akan sudi membantumu. Apa aku harus menyanjungmu dulu supaya kamu puas? Huo Chengyu menatap Yan Jingyi dengan mata menyipit, apa Yan Jingyi memang seorang yang pemarah. Qin He menyentuh wajahnya secara refleks, sepertinya nyonya muda kedua terasa sangat berbeda sekarang. Tanpa mempedulikan itu semua, Yan Jingyi mengambil langkah lebar mendekati ranjang. Ia kemudian menekan lengan Qin He menggunakan satu tangannya, sedangkan tangan yang lain mengepal kuat. Tatapan dinginnya membuat punggung Qin He seketika merinding. Tiba-tiba, Yan Jingyi menekan keras lengan pria itu menggunakan kedua tangannya. Ah! Rasa sakit yang hebat langsung menyergap seluruh tubuh Qin He, membuatnya semakin berkeringat. Hei, apa yang kamu lakukan? Yan Jingyi tidak menghiraukannya. Jari-jarinya masih menekan titik-titik saraf yang ada di lengan pria itu, lalu mulai meraihnya dan menariknya kuat. Klik! Suara gesekan tulang tiba-tiba terdengar nyaring di ruangan itu. 154 Siapa itu Huo Ergo? Qin He pikir gesekan tulangnya akan sangat menyakitkan, tapi tidak dia sangka ternyata rasanya memang sangat amat menyakitkan. Raut wajah Qin He berubah. Giginya mengatup rapat, dan kedua matanya tampak mulai memerah. Yan Jingyi melihat reaksi pria itu. Dia memang pria yang sangat tangguh. Para anak buahnya bahkan masih harus mengoleskan obat bius ke saraf tulang mereka dulu. Sudah selesai. Ucap Yan Jingyi sambil menepuk kedua tangannya setelah dia meraih lengan Qin He dan memutarnya untuk beberapa saat. Huo Chengyu masih duduk di sofa sebelah sambil memperhatikannya. Dapat dia lihat kalau Yan Jingyi sangat ahli dalam mengobati dislokasi tulang. Dengan keahliannya ini, dia mungkin bisa mengobati puluhan pasien dislokasi tulang. Namun, dari mana dia mendapatkan kesempatan untuk mempelajari ini semua saat dia begitu fokus dalam menghidupi keluarganya? Lagi pula, lebih tidak mungkin lagi baginya untuk menikah dengan anggota keluarga Huo. Huo Chengyu bangkit dari duduknya, lalu melangkah maju untuk memeriksa keadaan Qin He. Tulangmu benar-benar sudah sembuh.
Setelah merasakan sakit yang luar biasa, Qin He pun merasa lega saat ini. Dia memutar-mutar lengannya dengan satu tangan. Raut wajahnya terlihat sangat takjub, sudah terasa jauh lebih enakan. Bagaimana mungkin nyonya muda kedua memiliki keahlian semacam ini? Yan Jingyi mendengus dingin. Dia menengadahkan tangannya seraya berkata, barangnya sudah selesai kuperbaiki. Sekarang berikan uangnya. Barang. Qin He terbatuk canggung. Diam-diam hatinya mulai menerima Yan Jingyi. Tuan muda, nyonya muda kedua telah mengobati dislokasi tulang saya. Jadi saya yang harus membayarnya sebesar 100.000 yuan. Huo Chengyu memasukkan tangannya ke dalam saku jas yang ia kenakan, sedangkan satu tangan yang lain mulai mengeluarkan ponselnya. Tidak masalah, itu bukan jumlah yang besar. Tapi, Yan Jingyi mengerutkan kening melihat kedua orang itu. Dia masih menengadahkan kedua telapak tangannya. Kenapa harus repot, sih? Masing-masing orang memberiku 100.000 yuan, adil bukan? Cepatlah. Tanpa sadar Huo Chengyu dan Qin He saling melemparkan lirikan, apa itu bisa disebut adil? Kedua mata cantik Yan Jingyi melebar. Kemudian dia berkata dengan nada yang sengit, kenapa? Aku telah mengobati dislokasi tulang seorang pengawal keluarga Huo. Bukankah lengannya layak dihargai sebesar 200.000 yuan? Kalian pelit seperti Huo Eranjing, sangat amat pelit. Yan Jingyi masih menggerutu. Huo Chengyu pun segera mentransfer uang 100.000 yuan itu kepada Yan Jingyi. Sedangkan Qin He masih merasa ragu untuk beberapa saat, namun ia mulai mengeluarkan ponsel dan melirik nomor rekening yang ditunjukkan Yan Jingyi di ponselnya. Ada dana masuk sebesar 100.000 yuan ke rekening Anda. Ada dana masuk sebesar 100.000 yuan ke rekening Anda. Dua notifikasi yang terdengar menyenangkan sudah dia terima. Yan Jingyi pun melengkungkan kedua sudut bibirnya, hampir bersamaan. Jangan sungkan untuk menghubungiku kapanpun kalian membutuhkan orang untuk mengobati dislokasi tulang. Jangan khawatir, kalian akan aku beri diskon. Berani sekali wanita ini berbicara seperti itu. Melihat keduanya yang masih terdiam, Yan Jingyi menghela nafas jingah. Jika lain kali ada pekerjaan semacam ini lagi, kamu tidak perlu merepotkan kakak. Cukup hubungi aku saja. Huo Chengyu menatap Yan Jingyi dengan mata membulat. Biaya diagnosis seorang profesor kedokteran sepertinya bahkan tidak semahal wanita ini. Apa kalian sering melakukan hal-hal seperti berkelahi dan membunuh? Yan Jingyi tiba-tiba mencondongkan wajahnya ke Qin He. Qin He yang terkejut melihat wajah cantik Yan Jingyi pun segera memalingkan wajahnya dengan cepat. Nyonya muda kedua, saat ini masyarakat hidup dengan damai. Berhenti berpura-pura, aku sangat paham tentang pekerjaan kalian. Bagaimana kalau lain kali kalian mengajakku? Sudah lama dia tidak merasakan rasanya menjadi seorang bandit. Dia sangat merindukannya. Hati Qin He begitu geram, kami benar-benar tidak melakukan hal semacam itu. Paling-paling, kami hanya harus bersikap sedikit galak saat pergi bertugas di beberapa negara yang beresiko tinggi. Adik ipar. Huo Chengyu mulai membuka suara, suaranya sangat jernih dan enak didengar. Yan Jingyi memicingkan mata, ada apa? Siapa itu Huo Eranjing? Siapa lagi kalau bukan adikmu, Huo Shishen? Huo Chengyu. Qin He. Berani sekali kamu menyebut pria berdarah dingin dan berbahaya itu sebagai Huo Eranjing. 155 bukan hanya seperti anjing tapi juga pelit. Melihat ekspresi mereka yang seperti sedang menahan berak, Yan Jingyi pun balik bertanya, kenapa? Kalian juga merasa kalau Huo Shishen sangat mirip dengan anjing, kan? Bukan hanya seperti anjing tapi juga pelit. Dia bahkan tidak perlu pergi ke kamar mandi untuk. Yan Jingyi tiba-tiba menahan kata-katanya, lupakan saja. Agar tidak mempengaruhi citra Huo Eranjing yang ada di hati kalian. Meskipun kamu tidak mengatakannya, sebenarnya kami juga sudah bisa menebak apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Kedua pria itu menimpali dalam hati. Huo Chengyu merasa semakin tertarik pada adik iparnya ini. Siapa lagi yang bisa menghina dan melecehkan adik keduanya jika bukan wanita ini? Karena tulangnya sudah selesai diobati, jadi aku akan mengantarmu pulang sekarang. Yan Jingyi langsung merasa kesal. Awalnya dia kira Huo Dasao itu tampan dan pintar, tapi sekarang dia justru merasa jika pria ini cukup menyebalkan juga. Kenapa buru-buru sekali? Ini pertama kalinya aku datang ke sini, jadi aku harus memanggil semua pria yang ada di sini agar bisa tahu dan mengenal satu sama lain. Semua pria. Huo Chengyu dan Qin He menatapnya curiga. Apa kalian tidak mengizinkan wanita untuk masuk ke sini? Tentu saja, kecuali aku. Tapi aku adalah bidadari, jadi aku tidak bisa disandingkan dengan wanita biasa.
Nyonya muda kedua berubah jadi sangat narsis. Apa karakter adik ipar memang begitu unik? Ini bukanlah tempat yang bisa kamu datangi. Membawamu ke sini kali ini adalah sebuah pengecualian. Pengecualian apanya? Apa kamu sedang memperlakukannya seolah-olah dia adalah milikmu? Yan Jingyi tidak membantah lagi. Tapi sebelum pergi, dia memperhatikan para pemuda yang sedang berlatih di lapangan dengan serius. Dia mengatupkan giginya erat, mengepalkan tangannya, dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa cepat atau lambat dia pasti akan menaklukkan tempat ini nanti. Akhir-akhir ini film, Bandit Wanita, sangat populer, bahkan lagu penutupnya bisa didengar di jalan-jalan dan gang-gang. Yan Jingyi sedang duduk di dalam mobil Huo Chengyu. Tiba-tiba dengan gayanya yang sok, dia menunjuk ke arah pusat perbelanjaan yang mereka lewati. Kamu dengar itu? Itu adalah lagu penutup dari film yang aku bintangi. Huo Chengyu selalu mendedikasikan hidupnya hanya untuk melakukan penelitian akademis, jadi dia tidak tahu apa-apa mengenai dunia hiburan. Ingatannya mengenai dunia hiburan hanya sampai pada masa kecilnya saja. Dia bahkan berpikir kalau aktor-aktor masa kini masih sama seperti yang dilihatnya dulu. Sepertinya itu cukup populer. Adik ipar sangat terkenal saat ini. Lebih terkenal darimu, gumam Yan Jingyi dalam hati. Padahal dia ingin memamerkan film pertamanya, tapi apa pria ini bahkan tidak memiliki akses internet 2G di rumah. Melihat Yan Jingyi yang tampak sebal, Huo Chengyu menggigit sudut bibirnya. Apa adik ipar sangat suka berakting? Yan Jingyi mengangkat bahunya seraya berkata, suka. Terutama karena uangnya. Wanita ini selalu bicara tentang uang. Apa Yan Jingyi ini sangat mata duitan. Aku sangat penasaran, bagaimana adik ipar bisa mempelajari teknik pijat untuk patah tulang. Dia bahkan lebih ahli dari pria itu. Omong kosong, tentu saja aku belajar dari orang lain. Memangnya aku bisa belajar tanpa ada gurunya? Oh, Huo Chengyu mengangkat alisnya, apa adik ipar bisa memberitahuku siapa yang telah mengajarimu? Karena sejauh yang aku tahu, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari hal-hal ini. Sudah Yan Jingyi duga sebelumnya, Huo Chengyu pasti akan menanyakan hal ini. Dia menatap Huo Chengyu dengan tenang, apa kita memiliki hubungan yang baik, atau kita sangat dekat sebelumnya? Memangnya aku tidak boleh memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik darimu? Apa kamu tahu cara mengeja kata, rendah hati? Adik ipar cukup arogan juga, iya. Itu tergantung sikapmu padaku. Bola mata gelap milik Huo Chengyu berkilat tajam. Sudah lama dia tidak bertemu dengan orang yang begitu menarik. Sayang sekali wanita ini adalah istri dari adik keduanya. Sejak Yan Jingyi dibawa pergi oleh Huo Chengyu, Huo Qingyuan merasa sangat gelisah. 2 jam telah berlalu, dia bahkan belum membalik satu halaman pun buku yang dipegangnya. Setelah menunggu begitu lama, mereka berdua akhirnya pulang. Gadis itu pun bergegas untuk menyambut keduanya. Kakak ipar, kamu baik-baik saja, kan? Apa kamu terluka? Apa kakak sulung menyuruhmu minum air atau sesuatu? Selanjutnya bab 156 aku tidak pernah lulus ujian.